Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Medivia Faiza dan rekan saya Bunga Anggraini Lestari, Muhammad Rehan Alafis, Prayogi, dan Salsa Dwi Putri Sitompul. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai analisa sosial dalam kehidupan masyarakat atau masalah pendidikan. Dan berikut penjelasannya. A. Pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kedua, nilai pendidikan tidak lepas dari nilai-nilai kebudayaan yang memiliki norma-norma, adat istiadat, dan peraturan yang dijunjung tinggi dan didasari atas prinsip-prinsip, cita-cita, dan filsafat yang berlaku dalam masyarakat. Dan terakhir yaitu ketiga, jika tidak adanya pendidikan, maka negara kita tidak mempunyai tolak ukur yang menjadi dasar untuk mengembangkan potensi diri, landasan spiritual untuk mencapai kedewasaan, baik dalam berperilaku maupun dalam kehidupan bermasyarakat. B. Peran pendidikan dalam membangun sebuah negara. 1. Pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang, karena pendidikan menjadi hak bagi setiap warga negara. 2. Pendidikan sebagai kunci peningkat kualitas bangsa, namun di Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh pihak-pihak pengambil keputusan, terutama pemerintahan sebagai pengayuh masyarakat. 3. Pendidikan merupakan segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. 4. Dalam hal pengolahan pendidikan, selayaknya industri pendidikan harus dipandang selagi industri yang harus dikelola secara profesional dengan berorientasi pada kualitas pendidikan dan sesuatu dengan tujuan mulia. Pendidikan itu sendiri yaitu untuk menciptakan manusia yang bermartabat dan berakhlak mulia. 5. Pemerintahan di sisi lain harus pula mempunyai komitmen kesungguhannya untuk berpihak pada kemajuan pendidikan. Demikian pula dengan masyarakat menyadari akan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa ini. C. Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintah dibuat dari, oleh, dan untuk rakyat. Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 yang di dalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Dengan demikian, partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau objektivasi dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Artinya, tidak cukup dipahami oleh sekolah bahwa partisipasi sebagai bagian yang penting bagi keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit diperoleh jika pemahaman dunia dalam dunia intersubjektif siswa, orang tua, dan guru. D. Pendidikan sebagai motor penggerak dalam konteks ilmu sosial budaya dasar. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan berhubungan dengan budaya serta kepribadian masyarakat. Terlihat dari tradisi sebagai muatan budaya.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Selanjutnya, ada peran masyarakat untuk mendapatkan insan yang cerdas serta kompetitif di era globalisasi. Saat menghadapi era globalisasi, pendidikan moral sangat penting diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Di era globalisasi, sangat mudah bagi negara luar untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut bisa menyebabkan percampuran antar budaya sosial. Pemerintah mengupayakan untuk mempertahankan pendidikan karakter di dalam sistem pendidikan Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang bermoral, berakhlak mulia, berjiwa patriot, tangguh, dan kompetitif yang didasarkan oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi warga negara yang taat terhadap peraturan dan hukum, melindungi lingkungan hidup, melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat, serta mau dan mampu untuk bekerja sama. Lalu yang terakhir adalah internalisasi nilai pendidikan melalui aktivitas masyarakat sebagai sumber belajar ilmu pengetahuan sosial. Dalam sumber pembelajaran sosial ini haruslah dilihat sebagai kesatuan yang utuh dalam setiap prosesnya, agar sumber belajar pembelajaran sosial ini dapat praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan dapat secara objektif dilembagakan dalam masyarakat. Nah, adapun eksistensi internalisasi pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini diantaranya, yang pertama adalah kemajuan di berbagai bidang saat era globalisasi. Hal ini menghadapkan masyarakat Indonesia kepada dampak globalisasi dan perkembangan iptek serta pergeseran nilai. Nah, dampak ini muncul di tengah kehidupan serta kompleksitas atau kerumitan sosial dan kesemeruan sosial. Nah, lalu yang kedua adalah inovasi-inovasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang telah dilakukan melalui eksplorasi sumber belajar ilmu pengetahuan sosial dengan memanfaatkan potensi lokal. Potensi lokal dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lingkungan di sekitar sehingga peserta didik mampu mewujudkan kesadaran sosial melalui masyarakat demokratis dan menuju masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Lalu yang ketiga adalah potensi lokal, tidak hanya berupa artefak sebagai bukti dan kearifan lokal masyarakat, akan tetapi potensi lokal ini juga bisa digali melalui aktivitas yang memunculkan nilai yang bermanfaat bagi praktik pendidikan. Nah, sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih telah menyaksikan.